Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada sore hari ini dalam rangka thalabul ilmi, yang insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Ya insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah. Apa kabar nih ahwati fillah yang ada di studio, juga di ruang Zoom? Semoga selalu dalam rahmat Allah dan senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa secara virtual dalam program Ismik Ngaji yang dilaksanakan secara reguler setiap Rabu dan Jumat dengan jadwal kajian yang bisa diakses melalui Instagram dan Facebook @mualafah.daily atau melalui website webismik.wordpress.com. Kajian Ismik ini juga ditayangkan secara live streaming dan tersimpan juga di YouTube. Ikhwan dan akhwatillah bisa membantu dakwah Ismik dengan membantu share kajian-kajian Ismik yang ada di YouTube sehingga dapat membantu saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan tayangan ulang tersebut. Ismik sendiri merupakan ukhuwah yang terbentuk dari para mualafah yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Irena Center di bawah asuhan Umi Irena Handono. Bagi akhwati fillah yang merupakan mualafah, memiliki saudara, teman mualaf, bisa mengikuti program pembelajaran gratis di Pondok Pesantren Irena Center. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Instagram @humasIrenaCenter atau @mualafah.daily. Seluruh kajian yang dilaksanakan oleh Ismik bersifat gratis, oleh karena dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang berkelapangan bisa menitipkan infaknya pada rekening dana Ismik yang akan diinformasikan pada kolom chat nanti. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, pemateri kita hari ini, yaitu Ustazah kesayangan kita Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sari gimana? Alhamdulillah sehat Umi. Mbak Kristi, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kajian hari ini temanya adalah siapakah pendiri Kristen? Nah, itu mungkin semakin menguatkan akidah iman Islam kita ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, kita mempersilahkan narasumber kita untuk memaparkan materinya. Insya Allah Umi, waktu kurang lebih 45 menit. Dan 30 menit lagi sebelum kajian berakhir kita membuka sesi diskusi pertanyaan Umi. Kepada ikhwan dan akhwati fillah dipersilakan untuk bertanya pada sesi tersebut menggunakan media raise hand atau diskusi langsung dengan pemateri, atau bisa juga menulis di kolom chat selama kajian berlangsung hingga di akhir sesi tanya jawab. Kami persilahkan Umi untuk menyampaikan materi-materi yang insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Tafadhol Umi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Ismik senantiasa melaksanakan amanah Allah dan mencapai kemajuan yang berarti untuk seluruh umat. Amin ya. Alhamdulillah. Paulus, nama itu tidak asing bagi kita. Nama sebelumnya adalah Saul atau Saulus.
dia adalah orang dari Tarsus, maka disebut Paul of Tarsus. Siapa dia? Maka sumber dari gereja menyatakan dia ini adalah anak dari Yahudi, perkawinan Yahudi dengan Romawi. Jadi ibunya adalah Yahudi dari kalangan Lewi, sedangkan ayahnya adalah Yahudi. Maka Paulus juga disebut bahwa dia adalah sebagai seorang pembunuh bayaran, dan itu juga diakui oleh Paulus di dalam Bible, ya. Itu banyak sekali di situ disebutkan bahwa aku memenjarakan, aku menangkap dan aku memenjarakan murid-murid Yesus. Dan ketika dia berurusan dengan tentara Romawi, dia menggunakan keberadaannya, yang ibunya adalah Yahudi, bapaknya adalah Romawi, maka dia mengatakan, kamu berani tangkap saya orang Romawi. Akhirnya bebas dia dari jerat hukum Romawi. Tapi apabila dia berhadapan dengan hukum Yahudi, dan kemudian dia menjawab, aku anak Lewi, jadi dari keturunan Lewi, maka dia pun luput dari jerat hukum Yahudi. Itulah Paulus. Dan ada suatu peristiwa yang sangat dikenal oleh orang-orang Kristen, ya, yaitu peristiwa di Damaskus, Damsyik, di mana Paulus itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia jatuh dari bukit atau dari gunung, ya. Terus kemudian dia pingsan. Ketika kemudian pingsan, dinyatakan oleh Bible bahwa dia berteriak-teriak, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia dipilih oleh Yesus untuk meneruskan karyanya. Nah, ada Injil yang menyatakan bahwa peristiwa itu dilihat, ada yang menyaksikan, tapi tidak mendengar perkataan. Ada juga yang menyatakan mendengar tapi tidak melihat. Dan ada pula yang katanya. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, menurut keimanan, definisi Kristen, ya apapun itu adalah iman. Iman itu harus dipercaya. Tanpa perlu pembuktian. Dan ini yang berbeda dengan konsep iman di dalam Islam. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya, kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus itu yang banyak sekali mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang disebut juga oleh pihak Kristen disebut sebagai Yesus, yang dinyatakan kemudian setelah tahun 325 Masehi bahwa dia adalah Tuhan. Maka sejak saat itu dia menjadi salah satu oknum daripada Trinitas, tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Untuk lebih lanjutnya, itu silakan baca di buku yang ini. Udah punya belum? Bagus. Punya dong. Oh, punya dong. Udah dibaca belum? Udah. Nah, sebenarnya ini Paulus sang pendiri Kristen. Ya. Sebenarnya di dalam buku ini, contohnya saja Umi tunjukkan, ya. Poin-poinnya ini halaman 7. Jadi Kristen bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Terus berikutnya, kitab suci umat Kristen didominasi oleh tulisan Paulus. Kenapa kok disebut
didominasi oleh tulisan Paulus, itu bisa kita buktikan bahwa dalam Perjanjian Baru yang disebut The New Testament itu ada 4 kitab Injil. Ya. Tapi ingat, kitab Injil versi Kristen ya. Jadi karangan Matius. Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan Injil karangan Yohanes. Supaya kita tahu persisnya, katakanlah garis besar perbedaannya, coba silakan tengok di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini siapa? Karangannya siapa? Ini kalau Quran kita. Quran kita memang wahyu dari Allah langsung ya. Ya, ada nama pengarangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini contoh. Ya, jadi yang di dalam Bible itu adalah karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada nggak Injil Yesus? Kagak ada juga. Iya. Ya. Nah, oke. Itu ada 4 ya. Terus kemudian ada surat-surat. Nah, di antara surat-surat itu 13 surat itu ditulis oleh Paulus. Bandingannya nih ya. Kemudian ditambah 3 surat itu ditulis oleh Yohanes. 1 surat oleh Yakobus, 1 surat oleh Yudas. Ini juga aneh. Aneh yaitu bagaimana sebuah kitab suci memuat tulisan seorang yang dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianatnya Tuhan, gitu kan? Ini dalam pemahaman Kristen ya. Jadi bagaimana kok surat-suratnya itu bisa dimasukkan di dalam kitab suci? Padahal kitab suci itu adalah firman Tuhan. Nah, itu kan ya. Nah, kemudian ada lagi suratnya Petrus. Suratnya Petrus ini ternyata meliputi 2 surat. Terus 1 surat Lukas kepada orang Ibrani. Dan kemudian wahyu kepada Yohanes. Yang seringkali disebut mimpi Yohanes. Wahyu Yohanes atau mimpi Yohanes. Ini semua ada di dalam buku ini halaman 15-16. Jadi buku ini penting banget untuk kita yang ingin tahu secara persisnya. Ini lanjutkan lagi. Selain itu buku ini juga memuat pembuktian bahwa Paulus mengubah total ajaran asli Yesus. Nah, kemudian pernah kenal tokoh atau apa ya, orang yang disebut Hercules? Ya, pernah dengar sih. Hercules raja gitu. Kristi gimana Hercules? Dewa orang Yunani. Dewa orang Yunani. Ibunya? Ibunya siapa ya? Afrodit. Ibunya Hercules adalah manusia. Bapaknya adalah dewa. Jadi dia adalah setengah dewa, setengah manusia. Dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia pun dianggap sebagai ya sebagai dewa. Dewa itu apa? Ya dewa, maka disebut juga dalam bahasa lain adalah Tuhan. Nah, ini ternyata kalau kita amati, Kristen banyak mengadopsi ajaran-ajaran pagan juga, termasuk itu tadi Hercules. Jadi justru ajaran Hercules bahwa Hercules itu separuh manusia, separuh Tuhan, bapaknya dewa, ibunya manusia. Maka dia adalah dianggap juga sebagai penyelamat gitu ya. Nah, Yesus juga dinyatakan kemudian sebagai Tuhan seperti halnya Hercules adalah Tuhan. Dan ini disebarkan juga oleh Paulus pemahaman ini. Terus kemudian Umi juga memuat di dalam halaman 28.
Di halaman 28 itu muat tentang 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus. Jadi setidak-tidaknya itu ada 10 hal penting ya yang membedakan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Kemudian Suryati dan juga Kristi insya Allah kan masih hafal ya gambar lukisan ya yang banyak di buku-buku Kristen atau di rumah orang Kristen, Yesus di Taman Getsemani. Ya. Itu gimana? Sujud atau berlutut? Yang berdua di Taman Getsemani. Ya. Kayak berlutut gitu kan. Ya, berlutut kan? Bukan sujud kan? Suryati dan Kristi kan udah apal kan kalau kita sujud itu kayak apa? Ya kan? Iya kan? Beda kan? Tapi foto atau gambar atau lukisan itu kenapa digambarkan berlutut ya? Padahal ayatnya jelas, coba lihat, yaitu Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39. Ini contoh ini ya ajarannya Paulus ya. Jadi di situ dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, lebih jelas lagi, kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 2 dan 3. Nah, di situ dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah. Sujudlah Abram. Ada lagi bilangan pasal 20 ayat 6. Lalu pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud. Nah, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi ini sujud-sujud, tapi kemudian digambarkan sebagai berlutut. Terus kemudian berikutnya lagi ini Yesus menyatakan bahwa coba dibuka Matius pasal 15 ayat 24. Pasal 15 ayat 24. Oke, ketemu? Silakan dibacakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi di ayat ini dinyatakan, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah utusan. Diutus mana? Diutus hanya kepada orang-orang bangsa Israel. Berarti kalau kita mu'alafah dibilang domba yang sesat, bukan kita ya, Mia. Kan kita bukan orang Israel. Nah, itulah ya. Oke, coba kita lihat lagi. Sehubungan pembicaraan Kristi tadi. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Yang Kristi sampaikan tadi itu kan udah persis itu kan. Saya udah nemu GPS-nya, Mi. Oh gitu. Iya, pakai GPS. Pakai GPS. Jadi kita kembali ke fitrah. Amin ya. Amin. Nah, itu ya. Kalau maka coba nih satu ini lagi, satu contoh lagi biar mantap nih. Matius pasal 2 ayat 6.
Nah, Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. nah. Jadi maksudnya mengembalakan pemimpin ya, pemimpin yang akan mengembalakan umatmu Israel. Jelas ya. Jadi bukan ya versi mencari domba yang sesat itu di kalangan Bani Israel. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk membuat agama baru. Nah, buktinya apa? Ayo, lihat. Matius pasal 5, ayat 17. Pasal 5, ayatnya 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ya kan? Ini Yesus menyatakan seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu, coba ayat 18. Lebih jelas lagi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi dia datang itu bukan untuk meniadakan Taurat ataupun kitab para nabi, tapi justru untuk menggenapi Taurat. Coba nih ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. No. Gitu ya. Malah Paulus kan membuat hukum Taurat. Taurat dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Alasannya sejak Yesus menjadi kurban salib. Terus ayat 20. Ini perlu kita. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi apa artinya? Dinyatakan di sini dalam ayat 20 ini, Matius pasal 5 ayat 20, dinyatakan bahwa orang-orang Farisi, orang yang penganut hukum Taurat, termasuk Saduki, segala macam, mereka ini disebut sebagai ahli kitab, ya, tapi yang sudah mengubah kitab. Nah, dikatakan kalau kamu hidupmu itu tidak lebih baik dari mereka, dari ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, berarti apa yang dituntunkan oleh Yesus, yaitu dia menyatakan yang sudah dibaca tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi dia meluruskan kembali Taurat dan kitab para nabi yang sudah diubah-ubah. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran baru, tapi dia mengikuti ajaran para nabi, Taurat dan para nabi. Ya. Nah, ajaran Paulus itu yang mana? Nah, itulah yang disebut Kristen, dan Kristen ini adalah agama baru yang
yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus. Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Coba dibuka Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul ketemu ayat 26. 11 ayat 26. Maka mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ya ini. Dan peristiwa ini kapan? Sesudah Nabi Isa tidak ada lagi nih masyarakatnya. Ini tepatnya dalam Bible disebut setelah peristiwa penyaliban. Jadi baru muncul yang namanya Kristen. Dan kemudian melalui konsili Nisia tahun 325 yang disupport oleh Kaisar Konstantin, dia mensupport, dia penyelenggaranya, dia yang mendanai, dia yang memimpin konsili, maka pada tahun 325 itulah Yesus menjadi Tuhan. Bentuk Tuhan menjadi Trinitas. Sebelumnya orang Romawi agamanya adalah politisme, paganisme. Yang menyembah Yahweh itu adalah Yahudi. Nah, sangat menarik banget ya. Setidak-tidaknya di buku ini ada 10 pokok beda ajaran antara Yesus dan Paulus. Ajaran Yesus adalah utusan Tuhan. Itu tadi kan ya. Ajaran Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi justru menyempurnakan Taurat. Membuat utuh kembali Taurat. Yesus antara lain ajaran berikutnya apa? Laki-laki itu harus khitan. Ya, karena Yesus juga di khitan. Sementara kalau Kristen enggak harus gitu ya. Terus berikutnya dalam ajaran Yesus tidak mengenalkan, tidak mengajarkan tentang dosa warisan. Ya, itu bukan ajaran Yesus itu, dosa warisan ini. Kemudian Yesus yang mengajarkan justru berpuasa, berwudu, dan mengajarkan sujud. Ya, ketika berdoa, sujud. Nah, apa maksudnya? Ngajarin apa yang sujud? Bisa kita, bisa kita telusuri, itu adalah sholat. Dan kemudian tentang meninggal dunia. Jadi ketika Yesus meninggal dunia, Nabi Isa meninggal dunia pun dibungkus dengan kain kafan. Nggak pakai jas. Iya, benar ya Umi ya. Ya, nggak pakai sepatu. Masya Allah. Nggak dimasukin Alkitab di dalam peti. Ya, nggak dimasukin peti, gitu. Terus kemudian ini kalau sekarang kan radikal ya. Ajaran Yesus itu tidak membatalkan hukum rajam. Hukum rajam tetap dilakukan. Terus juga juga menerapkan hukum kisos. Nah, kalau zaman pelaksanaan hukum kisos itu masih diterima, ya, masih diamalkan ajaran itu. Nggak ada deh orang berani membunuh. Karena orang yang sampai membunuh orang ya berarti hukumannya dia membunuh. Nggak usah sampai sidang berbulan-bulan gitu. Kemudian kembali lagi yang seperti tadi, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel.
Ya kan? Tapi kemudian kan gereja mengubah ya di dalam perubahannya itu ada di dalam Bible juga dinyatakan bahwa pergilah engkau ke seluruh penjuru dunia, kabarkanlah Injil, jadikan mereka semua muridku dengan cara baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini kan sudah ayat-ayat tambahan lagi. Terus sama tadi sudah membuktikan ya, Yesus tidak membuat ajaran atau agama baru. Oke, mudah-mudahan buku ini manfaat. Buku ini tidak ada di toko-toko buku, tapi bisa dipesan dengan sangat mudah. Barangkali itu. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Materi siapa pendiri Kristen yang seutuhnya itu sebenarnya itu kita paham bahwasanya itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah atau siapapun, tapi pembentukannya manusia ilmiah, dibentuk oleh Paulus sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan raise hand, apa chat langsung boleh. Kak Mei kelihatan tuh. Oh iya. Sambil menunggu teman yang mau bertanya, Ibu Ketua kita mau menyampaikan informasi yang terpenting buat teman-teman semua ya. Apa dulu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang mau beli bukunya Umi, ini bukunya ada Paulus Sang Pendiri Kristen. Hari ini harganya turun. Yang semula dari 150.000, untuk hari ini hanya 100.000 aja. Ya, silakan yang mau boleh chat langsung atau ke admin. Silakan kami tolong di-share nomornya. Hanya untuk hari ini, besok udah 150.000 lagi. Ya, ada berapa? Ada berapa bukunya? 5 ya? Ada berapa stoknya? Terbatas 5. Hanya ada 5, harga 100.000. Ya, ini yang tadi udah dibicarain sama Umi, bahasan materi hari ini. Silahkan yang mau boleh chat di nomor yang sudah ada di Kolom chat ya. chat ya hari ini. Kolom chat. Saya mau kolom chat ya, silakan. Hanya ada 5. 1, 2, 3, Deli mau, 5. Kak Kristi mau. Buku yang kedua. Nah, saya jualan buku hari ini ya, teman-teman. Hari ini ada buku Bible bukan Injil. Ini. Harganya juga sama, 100.000 aja. Tolong tulis judulnya yang mau dibeli ya. Yang ini hanya 100.000 aja. Harga awal 150.000. Nah, hari ini saya mau diskon jadi 100.000. Admin ada berapa ini? Nah, ini banyak. Ini ada 20-an. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut. Buku yang ketiga. Aduh. Perbandingan Islam dan Kristen menurut Al-Quran dan Bible. Pengarangnya masih Umi. Nah, ini bukunya 100.000 aja. Teman-teman 100.000 aja hari ini. Besok udah 150.000. Silakan di chat, di kolom chat. Ditulis judul bukunya yang mana maunya. Atau menghubungi admin. Nomornya Kak Mei tolong di-share. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi satu buku lagi yang fenomenal. Waspadai permutatan. Sampai kesel nih. 100.000 aja dari 150.000. Silakan hubungi admin. Admin berapa ini? Oke, masih banyak yang ini. Silakan.
Umi masih muda ini fotonya, Mi. Masih cantik. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir ada buku. Wah. Dari karangan Vira Iminda Dewi. Vira Iminda bermukim di Sydney, membuat buku based on true story. Antara aku dan Irena Handono. Ada apa ini antara Mbak Vira dan Umi? Silahkan dibeli bukunya, harganya 145.000 jadi 100.000 aja. Silahkan menghubungi admin atau chat di kolom chat. Ditulis aja bukunya mau yang mana dari 5 ini, harganya sama semua 100.000 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kembalikan ke Kak Ati. Alhamdulillah, barakallah yang sudah memesan buku, semoga jadi amal jariah juga dan jadi buku yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat ya. Dibaca, setelah dibuka, setelah dibeli, dibaca dan diamalkan yang perlu diamalkan. Gitu. Alhamdulillah, ini yang ada yang bertanya lagi nggak? Kak Deli di mana Kak Deli? Kak Deli mau nanya. Kami, Bu Susan. Nggak ada yang nanya nih, saya pulang ya. Itu mengancam. Nama tengah saya itu, maksa. Ya, Insya Allah Kristen itu bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, Masya Allah. Dan kita supaya jangan terbawa informasi-informasi yang salah ya Umi ya. Nah, bahwasanya dan memang kita kan masih hidup dalam lingkungan banyak seperti masih menganut agama Kristen ya Umi ya. Dan jangan sampai ya semoga makin dikuatkan akidah kita dengan memahami bentuk-bentuknya, bentuk Kristen itu kayak apa, seperti apa begitu. Dan banyak dalam Bible itu isinya ditulis dengan bukan wahyu dari Tuhan mereka atau Allah ya, tapi ditulis oleh manusia ya, iya. Manusia itu bukan murid dan ya, manusia dan bukan yang disebut kayak nabi atau murid ya Umi ya. Malah mereka itu seperti pemberontak atau pengkhianat ya Umi ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, semoga itu materi hari ini ya bisa memperkuat akidah kita juga ya teman-teman ya. Masya Allah mungkin ya seperti kita kaum mualafah masih banyak saudara kita yang mungkin masih menganut agama sebut namanya Kristen ya Mia, nggak apa-apa ya Mia, masih menganut agama Kristen gitu ya. Semoga kita berdoa aja, semoga ada hidayah juga buat keluarga-keluarga kita yang bisa memahami akidah agama Islam dengan baik, dan semoga kita juga diberikan pemahaman taufik untuk memahami lebih dalam apa itu Islam dan kita bisa mengamalkannya. Kira-kira begitu Kak Mei, Bu Claudia. Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya Kak. Atau yang mau membeli buku silakan menghubungi admin. Assalamualaikum Kak, masuk suaranya Kak? Silakan melalui chat room. Ada. Oh, Kak Claudia resen ya Kak? Enggak ya? Buatin Mei yang lagi resen tadi. Kayaknya nggak kedengeran sampai ke Dengeran studio Kak ya Mei. Kak suaranya. Mei. Kedengeran suara Kak, bentar. Doang ke belakang di rumah kali dia. Silakan Kak Mei. Hujan kali di dalam. Assalamualaikum Bu Ati, Kak Waalaikumsalam. Rizky, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mei? Alhamdulillah Umi, apa kabar? Semoga Umi sehat selalu. Alhamdulillah. Mei juga selalu sehat-sehat ya. Amin ya Allah, terima kasih Umi doanya. Mi izin bertanya Mi, mengingat kalau melihat tanggalan nih Mi, ini mendekati hari Natal ya untuk orang Kristen gitu. Nah sebenarnya kalau kita tahu sendiri mungkin ini kan tanggal 25 Desember itu kayak nggak tahu ada pastinya apakah iya gitu ya bukan hari lahir Nabi Isa gitu kan. Nah ada
apa sih Mi sejarahnya di balik kenapa tanggal 25 Desember tuh, apakah Umi tahu ada sejarah apa sehingga penanggalan itu tuh mereka jadiin itu sebagai hari lahirnya Nabi Isa gitu. Ya, Jadi jadi terima kasih Mi. seperti tadi Umi katakan bahwa awalnya sebelum Kristen, sebelum Katolik, mereka ini masih menganut politisme paganisme, dan salah satu yang disembah, yang dipertuhankan oleh mereka disembah, yaitu dewa matahari, yang dipahamkan oleh pihak gereja atau pihak Romawi bahwa dewa matahari itu dinyatakan lahirnya 25 Desember. Maka dengan adanya Konstantin mampu memasukkan, mentancapkan kekuasaannya kepada gereja, maka kemudian pada periode sesudah Konstantin, maka sampailah kemudian ketika agama baru yang dikreasi oleh mereka itu dipakai sebagai agama untuk Romawi. Jadi kata Katolik itu, arti kata Katolik adalah umum. Jadi Katolik adalah gereja umum. Apa maksudnya? Gereja untuk masyarakat umum kaum Romawi. Maka mereka mempunyai kesatuan agama dengan Tuhan yang menurut mereka disederhanakan, tidak lagi mempunyai Tuhan yang banyak, lebih dari 10 Tuhan, 10 dewa-dewi. Maka kemudian sepakatlah bahwa ada yang merayakan Natal itu di bulan April, ada yang Agustus, ada yang Desember, ada yang Januari. Maka diseragamkanlah menjadi 25 Desember. Itu sejarahnya, Mi. Masya Allah, jazakunallah khairan katsiran, Mi. Semoga manfaat ya, Mi. Amin, alhamdulillah Umi. Jazakunallah khairan katsiran, Mi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron Kak Mei atas pertanyaannya. Alhamdulillah Umi, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mana hilang? Afwan, izin bertanya Umi, kenapa di agama Kristen banyak yang ditutup-tutupi seperti ketika dalam berkhotbah, pendeta ataupun pastor tidak mengupas secara keseluruhan isi Alkitab? Syukron Umi. Ya, kalau kita membedah, ya kita bedah ya, bukan hanya kita lihat, tapi kita bedah antara kitab mereka, Bible, dengan kitab kita, kitab suci Al-Quran, ternyata terdapat banyak sekali perbedaan, bahkan menyangkut masalah prinsip. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, Islam itu agama yang menghormati para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah SAW, semuanya kita hormati. Dan Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak membeda-bedakan nabi. Oke, maka pertanyaannya, nabi itu siapa? Nabi itu adalah umat pilihan Allah yang diutus, umat terbaik, maaf ada kata terbaik, umat terbaik pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan ajaran, itu Nabi. Siapa Allah? Allah itu Zat yang maha agung, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha adil, dan masih banyak sifat Allah, yaitu 99 ada di Asmaul Husna. Jadi merupakan suatu keyakinan bagi umat Islam, Allah yang maha pencipta, yang maha segalanya tadi itu 99 sifat Allah, nggak mungkin salah milih.
Nggak mungkin salah milih. Allah menyatakan Allah memilih dari hambanya yang terbaik pada masanya. Jadi tidak mungkin keliru. Sementara kalau dari mereka, maaf, setelah sekian periode, sekian masa waktu akan disempurnakan. Yang menurut mereka, menurut gereja mengatakan, ya Tuhan menyesuaikan dengan kondisi dunia. Firman Tuhan disesuaikan dengan kondisi dunia. Sesuai keadaan saat itu. Disesuaikan dengan keadaan saat itu. Maka akibatnya, kalau kita runut satu persatu, banyak sekali yang namanya pembunuhan karakter terhadap para nabi. Malah semua nabi, kesimpulan yang bisa Umi tarik, dan itu merupakan suatu yang tidak bisa tidak bisa dibantah. Semua nabi pun track record-nya jelek. Nah, ini perbedaannya. Gitu ya. Maka kalau membaca Al-Qur'an, gitu, kita mempunyai budaya khataman Quran. Baca dari awal sampai akhir. Utuh. Bahkan di antara kita, di dunia ini, banyak sekali yang hafidz Quran. Hafal Quran. Kalau Bible Kristen, nggak bisa ada khataman Bible. Nggak ada. Kenapa? Itu tadi karena diubah-ubah. Selalu disesuaikan. Gitu ya. Nah, maka insya Allah terjawab kan sekarang. Jadi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu kebenaran mutlak. Kalau kemudian saat ini ada upaya untuk membuka Bible seperti membuka Al-Quran, mempelajari Bible seperti mempelajari Al-Quran, mencoba untuk menghatamkan Bible, apalagi hafiz Bible, bingung yang menghatamkan, apalagi yang hafiz. Kenapa? Karena terungkap demikian bobroknya para nabi. Misalnya dikatakan Nabi Sulaiman di akhir hayatnya itu menyembah berhala. Contoh. Dikatakan Nabi Daud alaihissalam, David, Sulaiman, Salomo, David. Dikatakan dia berzina dengan istri anak buahnya, serdadunya, dan namanya Uria. Nama perempuannya itu Batsheba. Dan kemudian dia menyengaja membunuh Uria. Tapi bukan dengan tangannya sendiri ya. Dengan cara dia Uria diletakkan di medan perang, di garis terdepan yang paling rawan, teman-teman yang mundur, maka dia mati. Apa iya Tuhan salah pilih? Itu ya. Itu antara lain begitu. Maka itulah sebabnya ya nggak mungkin Bible dibaca secara utuh. Maka selalu diambilkan yang pilihan, ayat-ayat pilihan. Nah, nanti bahwa itu diulangi dan tidak berurutan bagi mereka yaitu cara terbaik. Itu. Alhamdulillah Kak Yuni. Semoga pertanyaannya terjawab secara sempurna ya Kak. Alhamdulillah. Iya Umi ya. Ternyata memang Kristen itu didirikan dibentuk setelah Nabi Isa nggak ada ya Umi ya. Iya. Dan berarti kalau sebelum itu Nabi Isa itu agamanya apa? Saat itu sebelum ada Kristen ini mereka itu bangsa Yahudi ya. Mereka beragama apa ya?
Sebelum Kristen. Maka di dalam Al-Quran itu kan tidak ada istilah Kristen. Iya. Jadi Nabi Isa saat itu dikategorikan sebagai Nasrani. Nasrani itu Nah, Nasrani ini ahli kitab ya Nasrani. Nasrani ini demikian juga ahli kitab ada dua golongan. Ada yang ingkar, ada yang beriman. oh iya. Yang ingkar itu yang apa? Ingkarnya apa? Ingkarnya mempersekutukan Allah. Padahal Allah itu ahad. Iya. Dan yang beriman yang menyatakan Allah itu ahad. Itu perbedaannya. Iya. Maka kalau kita tadi sebagian, ya ini kalau baca buku ini memang paling tepat ya. Kami dengan mendengar tadi itu kan semakin kita ingin tahu persisnya, gitu kan. Jadi Nabi Isa menyatakan aku utusan. Aku tidak pernah berbicara karena kehendakku. Tapi semua yang aku sampaikan adalah dari Bapa. Lah, jelas banget. Berarti Bible itu muncul setelah abad tahun 325 ini ya ditulisnya mereka yang. Ya, jadi ketika tahun 325 dengan Konsili Nicea, saat itu pun setelah Konstantin berhasil membuat putusan bahwa Tuhan adalah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, maka Konstantin pun mengatakan, oh kita sekarang sudah punya Tuhan. Nah, tapi kita belum punya kitab suci. Nah, kitab suci yang mana ini akan kita pakai? Dibukakan satu ruangan dan di tengah ruangan itu, ini sejarah mencatat demikian ya, sejarah gereja mencatat, di tengah ruangan itu ada sebuah meja besar dan di atas meja itu diletakkan gulungan-gulungan kitab. Jadi apa ya kalau sekarang ya buku kan begini modelnya buku, saat itu gulungan. Gulungan dari kulit binatang. Kalau baca kan mereka begini ya. Baca papirus itu kan ya. Nah, ini sekian banyak. Ada sumber gereja yang mengatakan 200 lebih, tapi ada sumber gereja yang mengatakan 2000 lebih. Tapi ya, artinya kan mustahil itu semua mau dipakai. Antara buku, lembaran yang satu dengan yang lain juga seringkali kontradiksi. Nah, mana ini yang mau dipakai? Maka Konstantin menyatakan, tuan-tuan kardinal, nanti malam berdoalah mohon petunjuk Tuhan. Injil yang mana? Gulungan yang mana yang boleh dipakai? Terus sudah tutup, istirahat. Paginya selesai sarapan, mereka kembali diajak ke ruangan, membuka ruangan itu. Dan ketika ruangan itu sudah dibuka, kuncinya dibuka lebar, ternyata gulungan yang menimbun, menggulung gitu ya, di atas meja besar itu, umumnya itu sudah pindah ke bawah meja. Tinggal beberapa naskah. Maka kemudian Konstantin menyatakan, nah ternyata Tuhan menghendaki ini yang di atas meja ini yang harus kita pakai. Yang di bawah meja itu di drop sama Tuhan. Ya. Okay. Semuanya rekayasa jadinya sepertinya. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Jazakillah khair Umi, masya Allah banyak yang kita dapat ya dari yang selama ini mungkin kita buta banget dengan hal-hal ini, dengan mengupas ini ya, masya Allah kebuka ya. Jadi memang penasaran banget makan. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Aku pulang ya. Itu pemberitahuan atau apa ya? Udah nggak ada, yang berapa Kak? Ada. Masih apain? Ini ada ketua kita. Kita mau jualan lagi. Umi, scarf-nya bagus, Mi. Ya, Ya, kita jualan scarf ini.
Untuk Ini pendanaan mau dijual jangan. ya enggak, ini ya teman-teman yang mau beli scalp sama seperti Umi silakan ya yang kayak begini nih bisa mendaftar di chat room siapa yang mau beli. Ini kita ada beberapa desain, bisa menghubungi admin juga. Adminnya sama nomornya ya. Ini untuk membantu pendanaan ISMIK dan pondok ya. Kita akan sisihkan dari keuntungan ini untuk membantu ISMIK dan pondok. Ini ketua ISMIK ini pinter banget. Udah ini Kreatif. marketingnya udah Marketingnya udah oke. mantap ya. Kita punya 3 model, nanti bisa menghubungi admin, murah-murah, bagus-bagus, seperti yang dipakai Umi, yang bikin Umi makin cantik sore ini. Oke kan? Ternyata. Itu Umi ada catnya sekarang juga masih tetap cantik Umi mah gitu. Ada catnya tuh sekarang juga masih cantik Umi katanya. Ini Sariati ikut-ikut. Oke, Umi closing statement yuk. Udah jam 5:30. Ya. Silakan. Alhamdulillah kita ini oleh Allah dipilih dan dijadikan dengan sebutan sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Loh kok kita ini sebaik-baiknya umat padahal rasanya ya kita ini ya begini-begini aja gitu kan. Kalau kita ini dibilang pinter, banyak yang lebih pinter dari kita. Dibilang cantik, lebih banyak yang lebih cantik dari diri kita. Dibilang kaya, lebih banyak yang kaya. Kalau dibilang pangkat, ya sepangkat apapun hamba Allah, gitu kan? Nah, kemudian apa sebabnya kok kita dibilang sebagai hamba Allah? Kenapa kok kita dipilih? Nah, itulah kasih sayang Allah kepada kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita jadi begini. Maka pesan Umi, syukurilah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam itu lebih tinggi, jauh nilainya dibanding dengan apapun harta di dunia. Selagi kita masih diberi hidup oleh Allah, jadikanlah hidup sebagai rangkaian ibadah. Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ISMIK ngaji hari ini. Jazakumullah Umi yang cantik, yang soleh, yang baik hati atas semua waktu yang diluangkan dan telah menyampaikan materi yang insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami semua dan Allah mudahkan kami untuk mengamalkannya, amin ya Allah. Jazakumullah juga untuk teman-teman semua yang ada di studio juga di ruang Zoom sudah hadir di ISMIK ngaji dan telah meluangkan waktunya Yang di melalui juga. yang di YouTube melalui kanal Zoom maupun YouTube streaming. Semoga senantiasa limpahan rahmat Allah untuk kita semua, amin. Kita akan menutup kajian kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di ISMIK ngaji pekan berikutnya di hari Rabu dan Jumat. Untuk informasi jadwal silakan menghubungi Instagram, Facebook @mualafa.daily ataupun website ISMIK web ismik.wordpress.com. Kita tutup pengajian taklim kita, kajian kita sore hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah izin bergabung. Maaf lahir batin. Sehat selalu, Mi. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Amin. Mohon doanya. Semoga Allah mudahkan. Saya doakan. Amin. Amin. Amin.